Ini adalah cerita tentang PC pertamaku yang baru saja aku rakit. Selama ini aku menggunakan sebuah laptop dengan spesifikasi seperti ini. Dan akhirnya kemarin aku memutuskan untuk merakit sebuah PC yang sebenarnya keinginan itu sudah ada dari lama, tapi karena keterbatasan dana baru bisa terrealisasikan sekarang, alhamdulillah. Total budget perakitan PC ini berkisar hampir 4 juta untuk seluruh komponen kecuali VGA dan sekitar 3,5 juta untuk VGA-nya atau bisa jadi lebih ya. Karena di sini VGA-nya ini aku tidak membeli sendiri melainkan dikasih adikku dan itu adalah faktor terbesar yang mendorongku merakit PC ini. Aku milih merakit PC sendiri ketimbang beli yang sudah dirakit atau build up karena aku ingin merasakan pengalaman rakit PC itu sendiri. Dan jujur saja bagiku itu sangat menegangkan ya karena aku takut merusak komponen-komponennya. Tapi alhamdulillah bermodalkan manual book dan video tutorial dari YouTube serta menghabiskan waktu sekitar 8 jam, aku berhasil merakit PC ini dengan selamat. Yang aku harapkan dari PC ini adalah dia bisa menjalankan DaVinci Resolve dengan relatif nyaman dan juga beberapa software seperti Lightroom, Photoshop, Premiere, After Effects, dan sebagainya. Dan juga bisa bermain game AAA di resolusi 1080. PC ini menggunakan prosesor dari Ryzen 5 5500 dengan VGA RTX 3050 dan sisanya itu seperti ini. Aku memilih Ryzen 5500 karena dia sudah 6 core 12 thread yang mana itu sangat penting untuk aplikasi seperti DaVinci Resolve ataupun Adobe Premiere Pro. Sebenarnya akan lebih baik kalau kita ambil sedikit di atasnya itu 5600, tapi sayangnya budgetku itu sangat mepet. Bahkan sebenarnya di awal aku ingin merakit PC dengan prosesor yang cukup lama yaitu Ryzen 1600 bekas, tapi setelah aku pertimbangkan akhirnya aku memilih prosesor ini yang dalam keadaan baru, meskipun sedikit lebih mahal ya. Untuk motherboardnya aku menggunakan ASRock B450 HDV R4.0. Alasannya ya karena murah dan motherboardnya itu sudah support Ryzen 5000 series tanpa perlu update BIOS. Dan juga masih satu toko dengan prosesornya. RAM-nya aku menggunakan Kingston Fury 16GB DDR4 3200 MHz single channel. Karena rencananya aku ingin menambahkan satu keping lagi tahun depan. Dan meski sekarang single channel, sejauh ini aku tidak merasakan kendala apapun. Tapi memang akan lebih baik jika kita menggunakan dual channel ya. Karena motherboard ini sudah support NVMe, aku menggunakan NVMe dari Midas Force 512GB. Yang sebenarnya aku agak khawatir dengan yang satu ini. Nanti aku ceritakan. Aku beli ini karena dia murah dan juga satu toko dengan yang lainnya. Untuk PSU-nya, aku menggunakan PSU dari Acer MSIN AC550 Bronze dengan daya sesuai namanya 550 watt yang seharusnya sangat cukup untuk rakitan PC-ku ini. Aku memilih PSU ini karena dia murah, sertifikasi 80 plus bronze, reviewnya juga cukup baik dan sudah modular. Meskipun kemarin kabelnya sempat aku pasang semua ya, tapi sekarang yang tidak dipakai itu sudah aku copot, jadi lebih enak kabel manajemennya di dalam casing itu. Berbicara tentang casing, kemarin aku sekedar beli yang murah saja, tapi masih cukup bagus sih menurutku. Sudah dapat 3 fan dengan konektor Molex di harga 300.000. Sebenarnya aku tidak terlalu suka warna RGB seperti ini, tapi ini aku beli karena ya dia murah aja dan masih kelihatan cantik kok meskipun RGB. Untuk VGA-nya aku menggunakan RTX 3050. Kalau aku cek RTX 3050 di pasaran itu mungkin harganya sekitar 3,5 juta hingga 4 jutaan. Karena ini adalah varian yang 8GB yang rilis di tahun 2022 yang punya spek lebih baik daripada versi yang 6GB yang ada di pasaran sekarang. Ini aku dikasih oleh adekku karena dia mau upgrade ke VGA RX 6600 XT kalau nggak salah. Thank you adekku, tanpamu mungkin aku tidak akan merakit PC ini. Selama perakitan sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu berarti, tapi aku sempat memasang heatsink CPU-nya ini kebalik dan waktu mau memasang RAM di slot 1 itu nggak bisa ya. Jadi harus aku buka lagi heatsinknya.
Dan juga karena ini perakitan PC pertamaku, jadi banyak hal yang tidak terlalu aku mengerti. Dan yang paling membingungkan yaitu memasang kabel power supply ke motherboard dan juga kabel front panel ya. Takutnya aku salah memasang kabel dan saat dihidupkan itu meledak gitu ya. Tapi setelah semuanya selesai dan aku cukup yakin untuk menghidupkan PC ini, itu setelah hidup rasanya itu sangat memuaskan. Sebenarnya di sini aku tidak akan in-depth review ya, tidak nyampe harus ngebenchmark dan sebagainya karena aku cuma ingin share pengalaman perakitan PC pertamaku ini. Dan untuk performanya, bagiku ini sudah sangat nyaman. Apalagi yang awalnya cuma menggunakan laptop ya, laptop tahun 2015. Untuk game yang sedang aku mainkan ini adalah Nier Automata. Ini sebenarnya bukan game baru, tapi kebetulan ini adalah game yang sudah lama ingin aku mainkan. Dan settingan di sini itu rata kanan berjalan di 60 fps. Nier Automata sendiri memang di lock di 60 fps dan itu stabil. Nanti kedepannya jika aku bermain game lainnya, aku akan upload video short untuk performanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Selain untuk game, kebutuhan utamaku dari PC ini adalah produktivitas. Dan menurutku PC ini sudah bisa memenuhi kebutuhan itu. Untuk editing foto di Lightroom ataupun editing video di DaVinci Resolve, dia sudah cukup nyaman bagiku. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku mencari prosesor dengan 6 core 12 thread. Karena untuk aplikasi produktivitas biasanya itu direkomendasikan prosesor yang memiliki core lebih banyak. PC ini sudah sangat memenuhi ekspektasiku, apalagi di sini aku mengeluarkan dana cuma sekitar 4 juta rupiah. Mengingat aku tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk membeli VGA. Sampai saat ini aku sangat puas dengan performa keseluruhan dari PC ini. Apalagi ini adalah PC pertamaku dan sebelumnya aku cuma menggunakan laptop ya. Menggunakan PC ini untuk bermain game ataupun untuk keperluan produktivitas. Menurutku PC ini udah sangat nyaman untuk aku gunakan. Apalagi sebelumnya aku menggunakan laptop sehingga perbedaan performanya yang aku rasakan itu sangat jauh. Oh ya, PC ini masih bisa di-upgrade untuk prosesornya ke Ryzen 5 5600X atau ke Ryzen 7 5800X sekalian. Dengan 8 core dan 16 thread. Seperti yang aku sebutkan tadi, di sini aku menggunakan satu keping RAM 16 GB karena aku ingin menambahkan satu keping lagi di masa depan. Untuk prosesornya sebenarnya jika ada dana sedikit lebih bisa ambil Ryzen 5600 yang versi non-G ya, yang gak ada G-nya, karena performanya itu akan lebih baik. Dan untuk VGA-nya, jika kalian ingin merakit PC seperti ini, menurutku alangkah baiknya jika kalian mempertimbangkan RX 6600 atau RTX 3060 sekalian. Karena RTX 3050 yang aku cek di pasaran sekarang itu adalah versi yang 6 GB. Tidak cuma dari jumlah VRAM-nya saja yang lebih kecil, tapi speknya ternyata lebih rendah. Kalau nggak salah yang 6 GB itu 96 bit, sedangkan yang 8 GB itu 128 bit. Jadi cukup beda. Dan untuk SSD-nya aku sebenarnya khawatir karena banyak reviewer yang tes SSD ini dan berakhir dengan kurang baik, khususnya untuk SSD SATA-nya. Mungkin seharusnya aku ambil merek lain yang lebih ternama seperti Kyo ataupun Adata. Tapi karena ini di tokonya cuma ada itu yang murah, akhirnya aku ambil ini saja. Dan semoga awet ya untuk NVMe-nya ini. Kalau kalian punya pengalaman dengan SSD yang satu ini, khususnya yang NVMe ya, kalian bisa komen di bawah. Merakit PC sendiri menurutku sangat menyenangkan. Apalagi perasaan puas, lega, dan senang saat PC berhasil dihidupkan pertama kali. Jika kalian berencana merakit PC, pastikan kalian untuk membaca semua manual book dari komponen PC yang ada. Dan jangan lupa lihat video-video tutorial rakit PC di YouTube supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak berakibat fatal ya. Untungnya apa yang aku lakukan itu cuma kesalahan kecil dan tidak berakibat fatal ke PC. Salah satu kesalahan kecilku saat merakit PC ini, saat pertama kali mau aku hidupkan, PC-nya itu hidup tapi gak ada output ke TV ya. Aku colokin ke TV, ternyata HDMI-nya itu kecolok ke motherboard, bukan ke VGA-nya. Setelah aku pindah ke VGA, ternyata masih belum menyala juga. Dan di situ aku sudah mulai keringat dingin. Aku cabut VGA-nya dan aku pasang lagi, tapi tetap belum nyala. Terus aku cabut juga RAM-nya. Aku taruh di slot lain, tapi masih tetap gak nyala.
Ternyata setelah memakan waktu cukup lama, masalahnya itu bukan di PC-nya, melainkan HDMI yang tercolok ke TV itu kurang rapat, makanya nggak ada output. Jadi kalian pastikan memasang HDMI dengan benar. PC pertamaku ini bagiku sudah sangat memuaskan, baik untuk kebutuhan produktivitas ataupun bermain game saat ini. Untuk kalian yang ingin punya PC tapi belum tersampaikan, semoga kalian bisa segera mendapatkan PC yang kalian inginkan. Dan itu adalah pengalaman pertamaku merakit PC. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.